Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Furudu sholati an-niyatu wa takbiratul ihram. Ning kitab Bahjatul Wasail bahasai furudus sholah. Tapi nuskotip arkanus sholah pada baik. Biasanya bakal fardun wudu, bakal rukun sholat. Tapi sama wajibnya. Fardu ya wajib, rukun ya wajib. Furudus sholati an-niyah. Rukunnya sholat yaitu siji niat. Jumlahnya pira? Jumlahnya 11 lan diperinci kabeh ana 12. Fardunya sholat atau rukunnya sholat yang pertama adalah niat. Niat dengan hati. An-niyah bil qalbi. Li'annaha al-qasdu, karena niat itu menyengaja. Kalau menyengaja berarti dengan hati. Niat. Semua niat apapun itu ya dengan hati. Wa huwa la yakunu illa bihi, dan niat tidak bisa kecuali dengan hati. Kalau tidak dengan hati maka bukan niat namanya. Itu. Nah, niat sholat ini ada 3 bagian. Kalau niat sholat, kalau sholatnya sholat fardu, sholat wajib, maka ada 3 yang harus diomongkan dalam hati, yang harus dibicarakan oleh hati. Wong Jawa dikertegakan ning ati. Apa? Qasdu, ta'arud, takyin. Qasdu kalau dalam bahasa Arabnya usolli. Niat menyengaja sholat. Qasdu menyengaja sholat, menyengaja mengerjakan sholat. Usolli. Makanya usolli niat isun sholat. Niat isun sholat. Ta'arud adalah mengatakan fardu. Ta'arud. Kenapa? Karena ada sholat sunnah, ada sholat fardu. Lah kita sedang mengerjakan sholat apa? Maka harus ada ta'arud, yaitu fardu. Usolli fardu. Yang ketiga ta'in, menentukan sholat. Sholat apa yang akan kita kerjakan? Zuhur. Maka dalam niat sholat fardu yang wajib dalam hati ada 3. Qasdu, ta'arud, ta'yin. Usolli fardu al-zuhri. Usolli fardu al-zuhri. Usolli ta'arud. Usolli qasdu, fardu ta'arud, zuhur ta'yin. Jawai niat usolli, niat isun sholat fardu zuhur. Niat isun sholat fardu zuhur. Udah. Kalau hanya yang pengen wajibnya saja, itu cuma segitu. Yang saya nggak sebutkan itu sunnah. Apa-apa yang nggak saya sebutkan? Patang rokaat, madhab qiblat, karena Allah, itu sunnah. Yang wajib adalah intinya 3 itu. Kalau dari 3 itu nggak ada 1, maka niatnya nggak sah.
Kalau niatnya nggak sah berarti belum niat. Kalau belum niat ya belum sholat nama. Siapa yang tahu? Hanya kita dengan Allah yang tahu. Tetangga kita yang ada di samping kanan kita, samping kanan kiri kita nggak tahu saya niat atau belum, saya niat atau enggak ketika sholat, nggak tahu. Maka ini tanggung jawab kita pribadi masing-masing. Karena ini adalah aturan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tentunya Kanjeng Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Kanjeng Nabi kalau bicara itu tidak dari hawa nafsu sendiri, tidak dari keinginan sendiri. In huwa illa wahyu yuha, tapi wahyu dari Allah. Allamahu syadidul quwa, zat yang maha kuat yang mempelajari dan mengajarkan dan memberitahu kepada Nabi Muhammad itu. Maka bukan asal-asalan aja ngomong tuh yang angel temen ibadahku. Udah apa namanya Gusti Allah liwat lah. Iya. Siapa sing ngarani Gusti Allah liwat dulu. Tadi lamun sholat fardu maka harus ada 3 yang kita ucapkan dalam hati, yaitu qasdu ta'arud ta'yin, usolli fardhu adzuhri, yaitu sholat fardu zuhur, atau dibalik usolli zuhra fardhon. Silakan enak pribadi. Wal ula aula, yang pertama lebih bagus, lebih utama. Atau usolli fardhu itu lebih utama kata musannaf. Wa in kanat sholatu aingan as-sholatu naflan data waqtin karawatib aw data sababin al-kusufi wajib qasdu fi'liha wa ta'yiniha wa ta'yinuha. Apabila sholatnya itu sholat sunnah yang punya waktu, sholat sunnah yang punya waktu atau punya sebab, maka wajib 2, yaitu qasdu dan ta'yin. Qasdu dan ta'yin. Qasdu berarti usolli, ta'yin menyebutkan nama sholat. Contoh, sholat qobliyah dan ba'diyah. Sholat qobliyah itu sholat sunnah yang dikerjakan sebelum mengerjakan sholat fardu. Ba'diyah sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat fardu. Itu namanya punya waktu. Kalau punya waktu sholat sunnah tersebut seperti tadi, maka wajib 2 dalam niat. Apa? Qasdu dan ta'yin. Niat itu sholat qobliyah zuhur, niat itu sholat ba'diyah zuhur. Itu harus disebutkan ba'diyah. Sholat gerhana, kalau tadi sudah punya waktu. Ada lagi sholat al-wudha tasawufin, punya sebab. Seperti sholat gerhana. Sholat gerhana berarti harus kita sebutkan usolli khusufal qamar, usolli khusufal syamsi, usolli khusufal qamar. Itu namanya ta'yin. Sunnatannya enggak diwajibkan. Hanya 2 yang harus ada dalamnya. Yang ketiga, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak punya waktu dan tidak punya sebab. Namanya sholat sunnah mutlak. Ini yang wajib diomongkan dalam hati cuma 1, usolli. Usolli. Ini saya sedang menerangkan wajibnya. Kalau bisa, ya jangan wajibnya saja. Contoh, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblat yada lillahi ta'ala. Dalam hatinya, yaitu sholat fardhu zuhur 4 rakaat pada qiblat. Yaitu sholat fardhu zuhur 4 rakaat pada qiblat, fardhu karena Allah. Fardhu ya udah. Yaitu sholat fardhu zuhur 4 rakaat pada qiblat karena Allah. Kalau bisa seperti itu. Kalau nggak bisa, wajibnya aja dulu. Bab ini sulit. Kenapa? Nanti yang kedua saya terangkan nanti. Karena niat itu harus berbarengan
dan dibarengkan dengan membaca takbiratul ihram. Maka ini dulu yang harus diketahui, kitanya harus tahu dulu. Saya ulangi, bila sholat fardu usolli fardhu adzuhri. Bila sholat sunnah yang punya sebab atau punya waktu, usolli ba'diyatal maghrib, usolli qobliyatal asri, usolli ba'diyatal maghrib. Sebutkan. Kalau sholat sunnah mutlak, usolli itu aja, usolli sunatan. Tapi yang wajibnya usollinya aja. Niatin sholat karena Allah, niatin sholat itu aja. Niatin sholat, saya niat sholat. Kenapa? Sholat itu sholat sunnah mutlak nggak ada batasnya. Yang penting jangan dikerjakan setelah sholat subuh, setelah sholat asar, ya, setelah sholat subuh, setelah sholat asar, dan waktu istiwa, waktu matahari berada di tengah-tengah alam, tengah-tengah jagat, namanya istiwa. Nggak ada bayang-bayang, namanya istiwa. Itu belum masuk zuhur, itu nggak boleh melakukan sholat sunnah mutlak, nggak boleh. Apa ada? Ya jangan ngukur kita. Kalau kita mungkin belum pernah. Tapi ulama-ulama ahli ibadah yang ya namanya juga ahli ibadah ya. Ahli ibadah yang getol sholat itu tidak menutup kemungkinan. Kenapa sholat terus? Contoh masuk masjid dari jam 11 sholat, terus sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Terus sholat. Lah ketika istiwa, tolong itu nggak boleh. Waktu istiwa berhenti dulu, nggak boleh. Karena hukumnya haram, nggak boleh. Setelah sholat asar dan setelah sholat subuh itu nggak boleh melakukan sholat sunnah mutlak. Wa ma'asyar hadirin hadirat hadirnya lagu. Wa takbiratul ihram. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Sholat rukun yang kedua dari sholat adalah takbiratul ihram. Apa itu? Membaca Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu bukan angkat tangan. Takbiratul ihram itu membaca Allahu Akbar. Sahabat Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Sementara sekarang masih banyak orang yang menyangka bahwa takbiratul ihram itu ngangkat tangannya, makanya nggak baca, nggak ada suaranya. Pada umi-umi cangkeme baik, di rumah apa-apa ya, namanya belum membaca takbiratul ihram namanya. Bab takbiratul ihram itu masuk rukun qauli, rukun yang harus diucapkan. Saat ucapan harus kedengaran oleh telinga sendiri. Itu. Kalau ngangkat tangannya hukumnya sunnah. Wa yata'ajjal ma'al qadir 'alaiha lafzu Allah Akbar. Bagi orang yang mampu membaca Allahu Akbar harus baca Allahu Akbar. Tidak boleh yang lain. Walaupun namanya Allah banyak, asma Allah husna ada 99, itu nggak boleh untuk takbiratul ihram. Yang boleh cuma Allahu Akbar. Akbar nama Allah, A'zam nama Allah, Arham nama Allah. Nggak boleh kita baca Allahu Arham, Allahu Akram, nggak boleh. Yang boleh cuma satu, Akbar, Allahu Akbar. Ini bagi yang mampu membaca Allahu Akbar harus baca Allahu Akbar. Wa man ajaza 'an al-bukri bitakbir bil arabiyyah wa lam yumkinu ta'allum waqti tarajjama 'anhu wujuban bi ayyi lughatin syaa. Barang siapa yang tidak mampu mengucapkan takbir dengan bahasa Arab dan tidak dimungkinkan untuk belajar, belum mungkin untuk belajarnya, belum mungkin, ya boleh orang ini menerjemahkan dengan bahasa apa aja, tapi yang bagus dengan bahasa Persia. Yang gini bahasa apa? Jawa.
Bahasa Indonesia berarti dengan bahasa yang dia pahami sendiri gitu. Tapi masa saja Masya Allah para bisa. Loh, jangan kita melihat di daerah yang islami. Di daerah yang tidak islami, orang baru tahu. Kan itu masalahnya. Orang baru tahu, baru kenal dengan sholat. Baru ada yang beritahu sholat. Belum ada yang pelajari, belum ada yang mengajar. Belum mengajari. Maklum, pantas, dimungkinkan. Itu dimungkinkan. Dimungkinkan. Tuh. Jadi yang kedua adalah rukun sholat membaca takbiratul ihram. Awas, membaca. Coba ini rukun qoli, rukun yang harus diucapkan. Wa qiraatul Fatihati bil basmalah. Yang ketiga adalah rukun sholat membaca Fatihah beserta basmalahnya. Karena kita mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa ijtihad beliau Fatihah itu dimulai dari basmalah, maka kita karena ikut dengan mazhabnya Imam Syafi'i, maka membaca Fatihahnya harus dari basmalah. Kalau imam yang lain ada mengatakan basmalah tidak termasuk ayat, maka mereka langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Basmalah menurut mereka sunnah. Menurut Imam Syafi'i wajib karena termasuk ayat. Karena termasuk ayat harus dibaca. Karena kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, maka kita ketika baca Fatihah harus mulai basmalah. Itu. Wa tasdidat al-arba'ah dan membaca Fatihah di samping beserta basmalah, dan juga harus meneliti tasdidnya yang ada 14. Fatihah, di dalam Fatihah itu ada tasdid jumlahnya 14, harus dijaga, tidak boleh hilang. Kenapa hilang? Bacanya tidak neken. Tasdid itu huruf 2 jadi 1, huruf 2 sama jadi 1 ditandai dengan tasdid. Andaikan tidak ditekan, maka bacanya berarti tidak ada tasdidnya. Karena nggak ada tasdidnya berarti bacanya hurufnya 1, hilang 1 huruf. Itu nanti nggak sah Fatihahnya. Yang dia baca yang sebenarnya ada tasdidnya, dibacanya nggak ada tasdidnya, itu nanti ayat itu yang harus diulang. Kalau nggak diulang, mohon maaf nih, kalau nggak diulang berarti ada yang nggak sah bacaannya, maka tidak batal sholatnya. Tapi rokaat yang tadi Fatihahnya nggak ada yang nggak sah, maka rokaatnya tidak dihitung. Karena tidak dihitung berarti wajib nambahi 1 rokaat lagi. Kalau tidak nambahi berarti ya sholatnya nggak sah, gara-gara baca Fatihahnya tasdid 1 tidak terbaca dengan ditekan. Makanya Masya Allah harus hati-hati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Wa huruful Fatihah. Tadi tasdidnya yang 14 harus dijaga. Wa ikhrajud dhadi minallah. Wa ikhrajud dhadi minallah. Di dalam Fatihah itu tidak ada huruf dha, adanya huruf dod. Mengeluarkan dod, hati-hati jangan sampai dha. Walau dot. Makanya sejak kecil anak-anak kita suruh belajar Al-Quran supaya apa? Karena lidah supaya mantep. Kenapa? Lidahnya masih gampang diolah. Pakai wis tua yang pakai sambel, pakai noseng-noseng yang tua. Itu kan mau main cilik gampang dilatih.
Nah, dalam Fatihah tidak ada dha, makanya harus mengeluarkan dot, jangan sampai ke dha. Walaysa fil Fatihati dhaun, dalam Fatihah tidak ada dha. Walaysa fil Fatihah. Dalam Fatihah itu, ini Fatihah ya. Fatihah hurufnya ada dua. Fatihah hurufnya ya. Nah. Apa? Kucing uyun dulu. Kucing uyun larang. Basuh. Larang. Garuan. Isu. Hurufnya Fatihah ghairul mukarrarah, yang tidak diulang-ulang, huruf aslinya ini, huruf aslinya. Hurufnya Fatihah asli yang enggak diulang-ulang, itu jumlahnya ada 22. Ini ada rahasianya kenapa Allah memberikan huruf Al-Qur'an dalam Fatihah 22. Ini sesuai dengan jumlah tahunnya Kanjeng Nabi diturunkan Al-Qur'an, itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Hitungannya tahunnya aja ini, biar dari sini. Ithnani wa ishruna harfan. Wa huruful Fatihati ghairul mukarrarah itsani wa isruna harfan bi'adadi sinin. Hurufnya Fatihah selain yang diulang-ulang ada 22 huruf sesuai dengan jumlahnya tahun Kanjeng Nabi, tahun diturunkannya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Maka banyak orang mengatakan bahwa Al-Quran itu kan 23 tahun. Gak apa-apa, kalau hitung tahunnya gak apa. Nah, dalam Fatihah itu tidak ada dha, tidak ada huruf sa, tidak ada huruf jim, tidak ada huruf kha, tidak ada huruf za, tidak ada huruf shin, tidak ada huruf fa. Tidak ada. Huruf-huruf yang gak ada dalam Fatihah, sahahun, yashwafun. Menurut ulama ada 7 nih. Ada 7 huruf yang tidak terbawa, tidak termasuk dalam Fatihah. Menurut ulama, apa rahasianya? Kama qila anatha yushiru ila tubur. Ta itu memberikan isyarat kepada kerusakan. Wa ilaqullahi al-kafir, Gusti Allah merusak orang kafir. Wal jim yushiru ila jahannam. Dan jim tidak ada dalam Al-Quran. Kenapa? Karena jim yushiru ila jahannam. Karena jim mengisyaratkan kepada jahannam. Wal kha ila al-khabathah. Wal kha ila al-khabathah. Huruf kha nggak ada dalam Al-Quran. Kenapa? Karena kha menurut ulama itu menunjukkan atau memberi isyarat kepada yang menjijikkan. Fatihah itu mulia. Maka kha begini. Berarti dalam surat yang lain ada kha dari menjijikkan. Bukan itu. Allah tidak memasukkan huruf kha dalam surat Fatihah. Kenapa? Menurut ulama isyaratun ila khabathah, karena kha memberikan isyarat kepada khabathah wa khosaro, kerugian. Wa wal halak. Za Allah tidak memasukkannya dalam Fatihah. Kenapa? Memberikan isyarat ila zakum, yaitu zakum. Zakum itu apa? Zakum itu panganane wong kafir, panganane wong neraka. Zakum duri. Washin ila syauka, dan tidak masukkan shin. Kenapa? Karena memberi isyarat kepada syauka, duri. Wadha ila dhulma, dan dha tidak dimasukkan dalam Fatihah. Kenapa? Menunjukkan dhulma, gelap. Wal fa'il fadhiha wal afa'i wal hayyat allati la ta'u biha allati la yaqa'u minha tiryaqun la ruqya 'adana Allah 'ala midalik.
Ra menunjukkan gelap, sedangkan fa menunjukkan kesia-sia, terlantar dan menyakitkan. Ada yang mengatakan fa menunjukkan al-fa'i, termasuk ular yang tidak ada manfaatnya, yang menurut racun. Itu menurut pendapat ulama. Kenapa huruf-huruf tersebut yang dimasukkan? Ya ulama kan kari nafsirane Gusti Allah dikit yang menyebutkan huruf-huruf mau. Jadi yang huruf Gusti Allah ini tafsiran prediksinya para ulama. Tapi tidak seperti itu semua. Nanti kalau seperti itu semua berarti dalam surat lain ada ada berarti jelek. Enggak gitu. Wal walaysa ya. Wa amma huruf wal malfuz biha ma'al basmalah wa tasydid fa mi'atun wa khamsatun wa khamsuna. Adapun hurufnya Fatihah yang diucapkan semua beserta basmalah dan tasydidnya itu ada 155 dengan membaca maliki dengan dipanjangkan ada alifnya maliki. Itu jumlahnya 155 huruf. Yang satu huruf dihitung 10, berarti kali 150 berapa? 1500. Kalau dibaca dalam sholat, yang satu dihitung 100, berapa jumlahnya? Kalau dibacanya dalam bulan Ramadan, berapa itu? Masya Allah, luar biasa. Karena itu mulia sekali orang yang gemar membaca Al-Quran. Mulia sekali orang yang gemar membaca Al-Quran. Seterusnya, tsumma ruku'u. Tadi Fatihah ya, takbiratul ihram wajib dibaca, Fatihah wajib dibaca karena termasuk rukun qauli, rukun bangsa ucapan. Rukun bangsa ucapan harus diucapkan. Waya tsumma ruku'u, kemudian rukun yang keempat adalah ruku'. Rukunnya sholat yang keempat adalah ruku'. Tsumma ruku'. Ruku' apa? Dongkok. Wayajibu ayan haniya bihil tanalu ruhatahu rukbatahi. Ukuran orang ruku' adalah jongkok kira-kira kalau telapak tangannya ditaruh di lutut itu nyampe. Orang yang mutadil ya, orang yang sedengan normal, ciptaannya diciptakan oleh Allah normal, umum. Sebab ada orang yang diciptakan oleh Allah tangannya panjang sekali, ada yang kakinya pendek, jadi itu namanya nggak normal berarti. Kalau orang yang normal, maka kira-kira andekan telapak tangannya ditaruh di dengkul itu nyampe. Walaupun nggak wajib naruh efek tangan ini, dengkul boleh wajib, ketika ruku nggak wajib. Itu sebagai ukuran. Nih lamun ditempelkan nih dengkul nyampe, nah itu ruku. Jadi lamun tangannya lamun ditempelkan nih dengkul durung ruku, masih dengkek, masih dengak, maka belum kategori ruku, belum sah. Makanya di sini la masyuban bin khinasin, tidak tercampur dengan degek. Ayah angan dongkok, tapi an degek ya kagak degek berarti bakal masih degek, masih ada muncul, berarti turun nyampe kategori ruku, maka berarti belum sah. Tuh, ukurannya adalah kira-kira andaikan epek tangannya ditaruh di lutut, maka nyampe. Walaupun menaruh epek di lutut tidak wajib, tapi sebagai ukuran itu. Dan manfaatnya lagi karena dalam ruku ada tumakninah. Nah ini
wa yatma'innu fihi wujuban hatta taskuna a'dhahu, dan wajib tenang dalam ruku, wajib tenang anggota badannya, tidak boleh ada gerakan apa-apa dalam ruku. Nah, karena dalam ruku harus ada tumakninah, tentu menaruh telapak tangan pada lutut itu manfaat apa? Untuk bisa tenang badan kita, untuk menunjang melakukan tumakninah yang hukumnya wajib. Jadi ruku sendiri wajib, tumakninah juga wajib. Itu. Wa yatma'innu fi wujuban hatta taskuna Allahu. Ruku. Terus tsummal i'tidalu, kemudian i'tidal. A'idan ila ma kana qabla ruku'ihi min qiyamin aw qu'udin. I'tidal kalau dari bahasa tasrifannya i'tadala ya'tadilu i'tidalan, berarti apa? Ngadeg jejeg. Artinya apa? Kita kembali ke ke posisi sebelum kita ruku. Kita kembali ke posisi sebelum ruku. Orang yang sholatnya berdiri tegak, maka ketika i'tidal ya harus tegak lagi seperti tadi membaca Fatihah. Itu tegak lagi seperti tadi sebelum ruku. I'tidal a'idan ila ma kana qabla ruku'i. Orang yang sholatnya duduk berarti ruku seperti tadi. Duduknya seberapa tadi? Rukuknya i'tidalnya tadi sebelum ruku dia seberapa duduknya? Karena duduk itu makomnya makom berdiri, karena orangnya itu duduk, sholatnya tidak berdiri, jadi duduk. Tsummal i'tidal wa yatma'innu fi wujuban, dan dalam i'tidal juga wajib tumakninah. Wa yatma'innu fihi wujuban, wajib tumakninah dalam i'tidal. Tsumma sujudu marratain, kemudian sujud 2 kali. Tsumma sujudu marratain, kemudian sujud 2 kali. Pernah saya terangkan bahwa anggota sujud ada 7. Tsumma sujudu marratain, sujud 2 kali. Wal julusu baina sajdataini, dan duduk di antara 2 sujud. Ini rukun lagi. Yang keenam adalah sujud 2 kali. Kemudian yang ketujuhnya duduk di antara 2 sujud. Di dalam sujud ini anggotanya ada 7. Saya ulangi. Dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 sebagian dalamnya jari-jari 2 kaki, dalamnya sebagian jari-jari kaki. Jadi tidak semua jari-jari harus ditempelkan, dah, dan sebagian. Ma'aka syai'in min haitsu la udra, dahinya harus terbuka, tidak boleh ada yang menghalangi. Walau sya'ratan wahidatan, sekalipun rambut 1, nggak boleh ada yang nutupi dahi ketika sujud. Seumpama gini, sujud pertama nggak ada penghalang, ada rambut di lantainya, ada rambut atau ada sesuatu. Ketika sujud pertama terbawa, di dahi kita terbawa, maka untuk sujud keduanya harus kita hilangkan dulu. Kalau nggak dihilangkan berarti sujud keduanya nggak sah. Batal nggak sholatnya? Ya belum batal, belum batal. Sujudnya nggak sah, sujud yang keduanya nggak sah. Ketika nggak menghilangkan apa yang ada pada dahi sebagai penghalang itu, maka sujud yang keduanya nggak sah. Kalau diteruskan, maka
Umpamanya nggak kerasa ya, nggak kerasa. Beliau udah kali kerasa. Lain ngatir kerasa, langsung wujud maning. Kenapa? Ada yang belum dilakukan. Rukun sholatnya ada yang belum dilakukan. Maka ketika ingat harus langsung menjalankan. Jadi termasuk itu ingat. Berarti kenapa tadi belum merasakan ada penghalang, maka langsung melakukan sujud. Yang keduanya tadi satu kali aja. Yang pertamanya kan juga. Yang pertamanya sah, yang keduanya yang nggak sah. Suma sujud maratan wal julusu baina sajdataini, dan duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud dan sujud ini wajib tumakninah wa yatma'innu wujuban fil kulli. Wajib tenang di dalam sujud dan duduk di antara dua sujud. Artinya apa? Di dalam sujud wajib tumakninah, di dalam duduk juga wajib tumakninah. Nah, itu batasnya sholat per rokaat. Itu rokaat pertama. Wa yaf'alu baqi rokaati kadzalika, dan mengerjakan rokaat selanjutnya seperti tadi, semuanya sama seperti tadi, seperti itu. Terus wa tasyahudul awal wa qu'uduhu sunnah. Tasyahud awal dan duduk tasyahud awal hukumnya sunnah. Tahiyat awal atau tasyahud tahiyat sama. Tasyahud awal dan duduk tasyahud awal hukumnya sunnah. Selanjutnya adalah rukun yang ke-8 dari sholat adalah wa tasyahudul akhiru wal julusu fihi fardun. Wa tasyahud akhir dan duduk tasyahud akhir. Apa ya? Tasyahud akhir itu membaca at-tahiyat. Wal julusu fihi fardun, duduknya juga merupakan wajiban. Membaca tahiyat akhir itu dalam keadaan posisinya duduk, nggak boleh nggak duduk, nggak boleh. Oh jangan lu duduk ya, apa? Udunan ya kunci anak utur. Kalau ada utur ya terserah, bagaimana aja bisanya kalau ada utur. Jadi tasyahud akhir dan duduk tasyahud akhir fardun, itu wajib. Ini rukun sholat yang ke-8. Dan yang ke-9, wassalatu ala nabi, dan membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW ba'da tasyahudul akhir, setelah tasyahud akhir. Al-waqi' akhiras shalah wa illam yasbiqhu tasyahudul awalin. Kata tasyahudul sugi naju'atin mahsurati. Jadi membaca sholawat, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad waktunya setelah tasyahud akhir. Itu apa? Fardun, wajib. Ini fardunya sholat yang ke-10. Yang ke-11 adalah wassalam minas sholati fardun. Salam dalam sholat hukumnya wajib, yaitu salam yang kedua, salam yang pertama. Salam yang kedua hukumnya sunnah. Jadi salam yang pertama yang merupakan rukun, kalau salam yang keduanya sunnah. Dilakukan dapat pahala, ya dilakukan nggak apa-apa. Wa qallu assalamu alaikum. Paling sedikitnya mengucapkan salam adalah assalamu alaikum. Udah segitu loh, paling sedikit. Berarti kalau assalam belum cukup, nggak sah. Salamnya wa yujzi'u alaikumussalam ma'al karoha. Waalaikumsalam juga boleh, tapi makruh. Ya udah, jangan cari masalah, jangan ala judul pegawaian. Makruh. Sekarang biasa assalamualaikum, walaupun boleh waalaikumsalam, tapi makruh. Waktu startul mu'ala baina salam waalaikum.
Dan antara assalam dan waalaikum itu harus terus menerus. Jangan assalam alaikum, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Wa aqallu tasyahudi at-tahiyyatu lillah. Wa aqallu tasyahudi mana? Wa aqallu tasyahudi at-tahiyyatu lillah. Paling sedikitnya tahiyat adalah at-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Surah sama. Kalau di sini wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu membaca tahiyat. Tadi paling sedikitnya tahiyat nyampe situ. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu kan panjang. Ini paling sedikitnya at-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nah, ya kan? Itulah. Yang bagus mana? Ya tinggal yang bagus, yang banyak yang bagus, yang komplit yang bagus. Yang bagus ya komplit. Ini kan sedang menerangkan paling sedikitnya, bukan paling bagusnya, bukan paling bagusnya. Paling tidak orang itu membaca tahiyat seperti itu. Syukur-syukur ditambahi yang lain sunnah-sunnahnya. Yang tambah rumah, tambah aksesoris, tambah mahal harganya. Kendaraan tambah aksesoris malah tambah harganya tambah mahal. Aksesoris. Justru yang mahal itu aksesoris, yang bisa mahal kan aksesoris, padahal harganya berapa sih? Contoh, kita buat rumah, yang penting batas udah, begenteng udah di atas, itu udah rumah. Ngau bisa, anak udah kita melingkor beli kehudanan, anak panas kita melingkor beli kepanasan, yang nggak nangis basah. Turun anak gendela, turun di tembok, turun lawang, cuma mau turun dadi. Tapi kan umam. Tutulan, gua ngomong, ikut takiyah siapa dah? Takiyah siapa duduk? Umay siapa? Walaupun turun anak lawang bisa ngomong umay siapa? Turun anak lawang, turun gendela ngomong umay siapa? Duduk takiyah siapa pun duduk. Kalau gua belum ngomong umam boleh siapa beli umay siapa? Umay siapa pun di turun lawangi umay, berarti bisa di umay. Oli bisa kanggo ngauk dan berteduh. Benar umay. Pira? Paling. Mundukan uang paling selawe 30. Nemboke, lawang, bendela, keripik, cat, keramik, pira, lebih dari 30. Lebih, aksesoris itu lebih mahal. Makanya dengan adanya aksesoris itu lebih mahal barang tersebut. Motor, yang penting mesin anak, ban anak, mesin mangkat itu motor. Duduk motor brutul lah, dibrutul. Lawan dijual pira? Ya paling harga mesinnya baik. Dipasangi spakbor, pasangi berpadas, masya Allah kan tanah plastik kan? Plastik digawe sang campur, digawe sang dedok. Ya Allah Rabbi, tapi yang menang dicat, diolah bagus. Masya Allah. Dengan adanya aksesoris lebih mahal. Dan motornya bayar 6 juta. Aksesoris karo aksesoris berapa? Itulah juta. Larang di. Ya larang. Gara-gara aksesoris. Itu. Aksesorisnya pira? Langka. 4 juta kan langka, insya Allah langka. Langka. Jadi berapa 6 juta? Dari itulah juta, 11 juta dewek loh. Lalu ditulis itu kok, kan pak pira sih?
Tapi masya Allah dipelet ya, karena pelet tidak di manis. Lam kira kabeh kira gotong kabeh kok. Ya biasa, coba pelet, pira sih pelet. Stiker kah? Pira sih, masya Allah. Itu aksesoris. Jadi sholat yang wajib itu, rukun sholat yang wajib itu. Tapi kira-kira kitanya lah kalau bisa membaca dan melakukan yang sunnah-sunnahnya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Loh, dari al-mubarakat, as-sholawat, at-thayyibat itu sunnah, itu bagus dilakukan, dibaca ya. Wa aqallus sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Paling sedikitnya membaca sholawat, yaitu membaca kan wajib membaca sholawat, termasuk rukun sholat. Waktunya setelah membaca tasyahud akhir, paling sedikit membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad itu wajibnya paling sedikit. Tapi kita yang kira-kira tata krama sopan tak, kalau usaha Nabi sopan, kita pengen disyafaati, kok pengen ditulung, masa ngundang kan Nabi kan ayo wong sejen. Ini wong sejen Muhammad, Nabi Muhammad, padahal Muhammad itu ribet. Anak umat Nabi arane Muhammad, undangan Muhammad. Kita ini kan Nabi, undangan Muhammad, ada Muhammad itu ribet. Lah bedanya Muhammad Nabi kalau Muhammad lah Yesus ya lah bedanya kan. Lah bedanya. Muhammad lah Yesus dengan Muhammad. Ada Muhammad yang ribet. Jadi gona ditambahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Konon lho, tata krama beli wajib beli. Mung ya wong ngerti arane, wong ngerti tata krama. Wong ana tata krama iku larang regane. Wong ora tata krama iku wong diasoraken. Kenapa? Perasaan Nabi itu ada akhir. Nabi kan bilang kongkon. Nabi kan tidak pernah memerintah. Iya, beliau pernah memerintah. Kita ingat dewek. Otaknya dinggo. Otak karate dinggo. Ada nafsu dinggo. Letter lock baik. Tahu soalnya di. Oke. Zaman Kanjeng Nabi lagi sakit nemen. Rokna. Zaman Kanjeng Nabi lagi sakit nemen. Sakit arepan wafat. Ya boleh tahu bisa ngadak nang ini belum bisa, pasti bu bisa beli. Semono wis bisa mlaku we. Apa ngadeke sange wae ngadeke sange. Iku Kanjeng Nabi masih sempat terat. Kian ceritanya. Karena gerah nemen Kanjeng Nabi ngokon ning Siti Aisyah. No Aisyah. Kongkonan mamae no, kongkon imami. Kanjeng Nabi belum bisa. Belum bisa sholat, belum bisa imami kan. Siti Aisyah bajar nih. Sahabat Abu Bakar. Mama dari Kanjeng Nabi jangan imami. Kanjeng Nabi pun saged, coba pun neca. Mundal mawon. Lewat nih yang lewat. No, turun lekas, dari Nabi turun lekas. Pokon mana mama no? Mama dari Nabi oni mami je, surah subuh. Oni mami je mah. Menang pak. Balik mana Siti Aisyah balik dengan Nabi mah. No, orang komat, orang mulai. Mungkin mau pondok pacar. Sebisa mana ini kan Nabi pondok pacar. Coba ngomong, Kanjeng Nabi apa? Siti Aisyah. Mama Abu Bakar, mama Kanjeng Nabi temenan boten saged imami, Kanjeng Nabi gerah nembe gelem. Soal Abu Bakar nembe gelem maju imami. Nembe Allahu Akbar. Yang Kanjeng Nabi kepengen jamaah, Masya Allah ya. Orang kita masih waras. Nang belum jamaah. Masya Allah. Kanjeng Nabi duduk kurna beli harapan jamaah duduk Kanjeng Nabi tetap harapan jamaah tapi beli imami makmum karo Abu Bakar. Wis nyolak ka salat
Ari dalamnya kanjeng Nabi ku karo masjid ya beda lawang bae. Bukan lawang umah zaman di masjid, bukan lawang masjid ya langsung umah. Dia kayak rumah kita, ambo ya, boten. Belak lawang masjid ya geria kanjeng Nabi, belak lawang geria ya masjid. Napane krungu Abu Bakar lagi mani, kanjeng Nabi buka lawang. Maksudnya nanti yang saya kalau anak muni hokat kaya don bokat, krungu. Punya keyakinan kalau Abu Bakar, lho kanjeng Nabi yang metu. Kayaknya medar, berarti sholat melu kita berarti. Akhirnya Pak Abu Bakar mundur. Jadi Nabi Abu Bakar terusakan, angger begelem. Terusakan, angger begelem. Akhirnya apa? Akhirnya kanjeng Nabi dipapa, dirayam, imami tetep, masya Allah. Bisa, pakai sholat. Kanjeng Nabi ngomong Abu Bakar, oh gitu nih, itu kanjeng Nabi ngongkon, kanjeng Nabi nggak perintah, tapi rona. Abu Bakar diomongi dengan kanjeng Nabi, Abu Bakar, dengapa sampean beli nurut nisun? Dengapa sampean beli nurut nisun? Kenapa kanjeng Nabi? Sampean tahu imami sholat. Jadi isun terusakan dengan apa sampai mangger mundur dalam. Berarti sampai beli nurut nih isun. Tidak wakar apa? Kanjeng Nabi kulai boten pantes ngimami panjenengan. Kula boten pantes kula dadi imam makmum panjenengan. Sul adab. Boten gak ada etika. Apa jalannya Nabi? Sodakta ya Abu Bakrin. Bener Abu Bakar. Nambani para ulama sang kejadian kuno gawe hukum iltizamul adab ma'an nabi muqaddamun ala imtithal awamir. Mengedepankan akhlak, budi pekerti, tata krama, sopan santun didahulukan daripada melakukan perintah. Perintah apa? Kongkon terus imami, tapi beli gelem berarti nurut. Padahal omongannya kanjeng Nabi omongannya Gusti Allah. Abu Bakar beli nurut, apa? Beli pantas asal. Dibenarkan dengan Nabi. Kanjeng Nabi ngomong beli sayyidina, beli. Kita tidak lama dewa. Sopan satu dewa, dua tak beli sih. Cik kan hanya ngokon bid'ah. Bapak bid'ah hasanah, bid'ah bagus. Oh dalam macam hadis pun beli. Nabi ngomong Abu Bakar macam beli. Terus dijukut ilmu apa? Belatuk baik. Bid'ah kafir neraka yang gak wira tak. Waduh enak baik. Tata kerama dikit. Iltizamul adab ma'an nabi muqaddamun alam dital awamir. Ku sahabat Abu Bakar almanin kita. Abu Bakar sing dalam terus dengan kanjeng Nabi. Predikat asyiddiq kongon maturi kanjeng Nabi dan Gusti Allah nalikane hijrah. Bukan orang sembarangan. Masih mengedepankan akhlak dengan Nabi. Kita tahu pinter semono baik. Kuwi doli lah hadise iki ndek kongon Nabi lah. Pinter ku dari dewe baik. Dibaca ke hadisnya, beli siji hadisku, beli siji loro. Yang imbang. Hadis itu dibaca, yang lainnya juga dibaca. Jangan yang ini dibaca buat dalil saya, buat dalil kita. Yang itu orang ahli sunnah wal NU. Dia nggak imbang. Boleh deh. Boleh. Jangan gitu. Ini gaya membuat kepercayaan. Bukan wajib, bukan, tapi iltizamul adab ma'an nabi muqaddamun ala dital amir. Kanjeng Nabi orang merintah. Tapi kita tata krama dewek yang kita ngerasa bakal kita ditulungi dengan Nabi.
orang, makhluk, manusia, umat Nabi Muhammad menurut kita semua, walaupun ulama sepiro gede, sepiro alime, loli sawale Nabi masa selamat ta. Alime kaning langit itu, loli sawale Nabi masa selamat ta. Lah kita lu kepengen loli sawale Nabi, bakal dipai sawale Nabi kepengen, masa kita ya ora tata krama karo kanjeng Nabi Muhammad baik. Apa bedanya Muhammad Mijan kalau Muhammad pada nangkapi kusolawat jadi wajib ini wajib Allahumma sholli ala Muhammad kutrana ngono jangan beli ngongkon bergoblok baik kon tata krama anggar balik maning mono maning karo wong sejen bae kang luwih tuwa umure bilang kita kabeh kon tata krama kon hormat kon undang emang wong kita anak kita undang wong sejen kang luwih tuwa undang anak bae kan disabet dikepung. Kenapa? Lesa wong tua baik rasa anak yang undang nih wong boleh hormati mekel lesa lah kita nih kekasih Gusti Allah kan di alamnya luar biasa Gusti Allah laulaka ya Muhammad ma khalaqul aflaq lamla kan Nabi Muhammad orang dari kan apa Gusti Allah sebab bisa dari kan apa karena gara baik aja tapi semono ayat on mulia Muhammad baik don tak ngerti lu lagaku ngerti lagake lho mari ngomong kaning wong Sayyidina kowe bid'ah maneh bid'ah neraka maneh tak lama dinggo tak rame dinggo akhlake dinggo karo wong bakal dinggo akhlake maneh karo Nabi paham renungkan dalam hati jangan nafsu. Ini bukan untuk peperangan agama, bukan. Sampai beli pada karo golang kita ada sampai ngafir-ngafirnan. Gusti Allah baik ngongkon kira-kira uang dari orang Islam kabeh. Kanjeng Nabi baik ngongkon kira-kira umat dari orang Islam kabeh. Sampai nih orang Islam ngafir-ngafir, kepribe. Kon orang Islam di kafir kabeh. Karena sampean karo Gusti Allah pinter sampean berarti. Sampai kalau anjing Nabi pinter sampean berarti. Jadi Gusti Allah diatur dengan harapan sampean kehendak Allah berarti diatur dengan kehendak kamu. Dengar dewe. Betul. Wa akmaluha kama bitufa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang biasa kita dipelajari domain dengan guru-guru kita dan kiai kita dan juga at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibah. Atas ini ya, atas ini Fatihah harus ada tasnya, tasnya harus dijaga. Tahiyat juga harus dijaga. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Sebelum salam kita dianjurkan baca doa. Mumpung masih sholat, wong sholat iku wong kang parek karo Gusti Allah, mumpung lagi parek, ud'uni astajib lakum, doa. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabri wa min 'adzabin nari wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu dudukannya Nabi bae kang kon punku. Sangawit Nabi Adam mongkon umate kongkon nyaluk dijaga dening Gusti Allah saking fitnah dajjal. Padahal dajjal iku uripe, dajjal iku manusia, sih manusia. Yang mbok iman kan Nabi. Dijulukan Ibnu Sayyad. Dajjal iku dijulukan Ibnu Sayyad apa? Bapak tukang buru iwak, tukang buru satuan. Diparingi dengan Gusti Allah. Napa? Dicoba dengan Gusti Allah. Dia coba, ya Allah Rabbi. Ibu iman kan Nabi. Duh diparingi, Masya Allah, ya Allah, dari Allah. Dajjal itu duduk sangat Nabi Adam, zaman Nabi Muhammad. Tapi sejak Nabi Adam ngomong umati, ayo pada nyaluk dijaga dan Gusti Allah saking fitnahnya Dajjal. Wallah ya Allah. Dan kita ngomong sholat. Amin syarri fitnatil mahya wal mamati, amin syarri fitnatil masiihid dajjal. Bagus, kalau sengaja gawe dajjal, nyiptakan dajjal kanggo barometer ngukur. Alat barometer imane wong. Naca bener tak iman isun ku. Tekan dajjal kowe, tekan dajjal. Lah wong kang mukmin bener-bener mukmin, kowe diparingi dengan Gusti Allah bisa katon ning matae dajjal karo ning batuke dajjal. Lah Pak, matae picak siji akwar ero ekor picak lah sedang bekaton hiji bekaton terus di batu kanan tuh bisa kafir. Lawan wong iman bener-bener ning Gusti Allah, iman ning Gusti Allah kowe katon kafir. Pak kafir kowe dajjal ngene sira pengen beli bakal pengen selamat ngakuan isun dari pangeran sira rok nyembah isun. Jangan tulisan kafir, dia gelem. Ancamannya apa? Lamuna gelem iman isun, gelem nyembah isun, kowe tak anyaan surga isun. Lamun beli tak sembeli tak anyaan neraka. Lah, wong kang mukmin, bener-bener mukmin, maka milih disembelih lan milih dan nyang neraka dajjal. Kenapa? Neraka dajjal hakikate surga Gusti Allah. Surga dajjal hakikate neraka Gusti Allah. Lho, wong kang imane bener-bener kowe perlu karo kang bener. Kowe kang bener imane, perlu iman bae enak enak. Kowe sodori pedang dengan dajjal. Iya. Nah, alhamdulillah kira-kira aja mau konon nyaluk ning Gusti Allah lagi sholat. Ya Allah, kula nyuwun dijaga saing fitnahe dajjal. Wallahu a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.